Puji Tuhan, selamat pagi. Saudara-saudara yang sudah hadir, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian penyembahan kita dengan penuh ucapan syukur, sebab Tuhan masih memberikan kesempatan lagi untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Kita pujikan pujian Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kita naikkan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Amin, haleluya. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku,
bersyukur kepada Tuhan. Setiap nafas, setiap detak jantung kita yang masih berjalan normal, itu karena pemeliharaan perlindungan Tuhan. Oh haleluya. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah kembali pada pagi hari ini. Ini kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita patut menyembah Dia, mengucap syukur, betul-betul bersyukur, berterima kasih. Tuhan masih beri kesempatan lagi, haleluya, untuk bertumbuh sampai menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dunia tidak semakin membaik Tuhan. Haleluya. Langit bumi menuju kehancurannya lenyap, namun firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Kami merindukan firman-Mu Bapa. Kami simpan untuk tertanam di dalam dasar hati kami yang paling dalam, sehingga kami boleh terus merindukan akan kedatangan-Mu, mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Haleluya. Yang secara tiba-tiba, oh Yesus tolong kami, ingatkan umat-Mu Tuhan, sadarkan umat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini beberapa kali lagi. Haleluya. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah yang kami sanjung-sanjung, yang kami ingat senantiasa hanya nama Yesus, nama yang membawa kepada keselamatan, nama yang sanggup menolong, haleluya, setiap masalah persoalan kehidupan kami. Terima kasih, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sebentar umat-Mu akan memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur dengan segenap hati, jiwa, roh kami. Kami merasa sungguh Tuhan, berkat Tuhan luar biasa atas kehidupan kami sampai detik ini. Dan kami percaya Kau akan melanjutkan kasih setia-Mu lebih lagi Tuhan. Walaupun dunia semakin bergoncang, semakin sulit, semakin sukar, namun kami percaya pemeliharaan Tuhan atas umat-Nya yang mengasihi Tuhan. Haleluya, Engkau senantiasa curahkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang belum hadir, Tuhan tolong mereka, hantar mereka dan tangan kasih-Mu untuk bersama-sama kami beribadah memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, Kau urapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus Tuhan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, dan kuasa darah-Mu dan urapan Roh Kudus-Mu melawat kami, melawat setiap orang yang haleluya mendengar pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan terus.
Karena kesulitan demi kesulitan semakin hari semakin dahsyat ya saudara. Tetapi kalau kita merindukan Tuhan, pimpin kita senantiasa, kehidupan kita akan senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan senantiasa ya. Kita pujikan pujian selanjutnya. Kami undang untuk bangkit berdiri.
sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, kami sangat membutuhkan firman-Mu sebab firman-Mu adalah kekuatan kami Tuhan. Terang bagi jalan kami, pelita dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa firman-Mu kami akan mengalami kegelapan dalam hati jiwa roh kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, haleluya, curahkan urapan Roh Kudus-Mu dan kuat kuasa-Mu Tuhan untuk melawat kami, haleluya, yang siap mendengar dan menerimakan kebenaran firman-Mu Bapa. Sehingga firman-Mu boleh menjelma dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukan seluruh kehendak firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, kepakai seluruh kehidupannya, semakin hari semakin memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Urapi dengan Roh Kudus-Mu dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, dengan urapan wibawa kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga boleh lalu menjamah setiap kami yang hadir, setiap kami yang mendengar, dan setiap kami yang merindukan untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan belajar firman Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Emas, kemenyan, dan mur. Saat Tuhan Yesus datang pertama kali, orang Majus membawa emas, kemenyan, dan mur. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kita juga harus membawa emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Emas, kemenyan, dan mur. Kita lihat emas dulu. Haleluya. Emas. Apa itu emas? Haleluya. Emas adalah iman orang kudus. Kita semua ini disebut orang kudus karena kita sudah memiliki Roh Kudus. Roma 5 ayat 5. Haleluya. Emas adalah iman orang kudus. Haleluya. Iman itu timbul dari firman. Sebab itu apa? Baca firman, baca firman, baca firman. Firman itu akan membuat kita bertumbuh dalam iman. Seperti makanan, kita akan bertumbuh dalam iman. Dan firman itu juga roh yang kudus. Jadi kita terus hidup dalam kekudusan. Itu yang akan kita bawa saat Tuhan Yesus nanti datang untuk kedua kalinya. Sudah tidak lama lagi. Emas, iman orang kudus. Tuhan datang untuk mencari iman. Lukas 18 ayat 8. Sebab itu kita harus memperhatikan cara kita mendengar. Lukas 8 ayat 18. Gampang ya. Tuhan cari iman. Lukas 18 ayat 8. Iman itu apa? Iman itu karakter. Haleluya. Bagaimana karakter seseorang itu sama dengan iman seseorang. Tuhan cari karakter Kristus. Tuhan cari Lukas 18 ayat 8. Sebab itu kita harus memperhatikan cara kita mendengar. Lukas 8 ayat 18. Haleluya. Kita lihat dulu emas iman orang kudus itu ada di Wahyu 13 ayat 10. Wahyu 13 ayat 10. Emas itu iman orang kudus. Haleluya. Itu yang akan kita bawa. Seperti orang Majus terus melihat saat bintang itu keluar. Dia dipimpin roh sampai akhirnya ketemu bayi Yesus.
sebentar kita juga akan dipimpin oleh Roh, bertemu dengan Tuhan di angkasa. Haleluya. Kita sebagai mempelai Kristus, Kristus sebagai mempelai sorgawi. Kita lihat Wahyu 13 ayat 10. Kita baca. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Iman itu bicara tentang ketabahan dan kalau firman Allah ada dan itu menunjukkan ada hubungan satu kesatuan. Iman itu apa? Ketabahan. Ketabahan itu apa? Iman. Jadi seseorang bisa tabah itu tergantung dari imannya. Dan iman itu sangat tergantung kepada firman Allah. Tanpa firman, iman tidak bisa tumbuh. Bahkan iman jadi mati. Haleluya. Di sini dikatakan barang siapa ditentukan untuk ditawan. Banyak orang kelihatannya bebas, tapi sebetulnya hidupnya ditawan. Ditawan oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman. Ditawan oleh pikiran-pikiran yang tidak cocok sama firman. Sebab itu Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita. Matius 1 ayat 21. Yesus itu pelepas dosa. Kita dilepaskan dari dosa. Kita dilepaskan dari tawanan dosa. Sampai masuk Matius 1 ayat 23. Sesudah dilepaskan, kita disertai. Haleluya. Disertai itu termasuk dipelihara, dilindungi, dihibur, dikuatkan, didukung, itu disertai. Disertai itu kata yang luar biasa. Haleluya. Dia terus menjagai kita. Sebab itu anak Tuhan tidak boleh khawatir, ya. Saat kita khawatir, berarti saat itu kita sedang tidak percaya dengan pemeliharaan dan kemahakuasaan Allah. Dia sangat luar biasa, dia sangat mengasihi kita. Saya sering bilang seperti anak kalau dalam gendongan orang tua, ya. Anak itu tidak pikir, Mama kuat enggak? Nanti pas saya jatuh, ya. Jadi anak itu tenang dalam gendongan pelukan orang tua. Haleluya. Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Keluaran 19 ayat 3 sampai 6 itu tema seluruh Keluaran. Bagaimana Tuhan Yesus membawa umatnya keluar dari rumah perbudakan, rumah tawanan, dibawa masuk ke dalam rumah perhentian, tempat kita bebas memuji Tuhan. Haleluya. Kita punya kasih dari Kristus, hidup yang luar biasa di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 10. Harus kita rasakan mulai sekarang di bumi seperti di sorga. Bagaimana kita bisa hidup di bumi seperti di sorga? Saat kita mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau hidup kita terus mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, kita akan mempunyai hidup di bumi seperti di sorga. Haleluya. Jadi sorga itu bisa kita rasakan mulai sekarang. Kemana-mana kita membawa hawa sorga. Ada orang kemana-mana itu membawa hawa neraka.
Sekarang kita periksa hidup kita. Apakah hidup kita kemana-mana, di mana saja, kapan saja, siapa saja yang kita temui, kita keluarkan hawa sorga. Orang itu tidak pernah akan menuntut Tuhan, karena orang itu akan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu hidup di bumi seperti di sorga. Haleluya. Jadi sampai sekarang banyak yang masih salah ngerti ya. Kalau sakit ngotot minta disembuhkan, tidak salah minta disembuhkan. Tetapi kalau kita belajar firman, kita tahu bahwa Elisa itu juga punya sakit yang membawa kepada kematiannya. Padahal Elisa juga dipakai Tuhan luar biasa. Tulangnya saja bisa membangkitkan orang mati. Kalau kita bisa mengerti seluruh isi hati Tuhan, yang timbul di hati kita cuman apa? Rasa syukur, thankfulness. Kolose 2 ayat 7. Hati yang limpah dengan syukur. Perkataannya juga isinya cuman ucapan syukur. Tidak ada keluhan, tidak ada macam-macam. Dia hanya bersyukur. Dia tahu bahwa Tuhan itu baik. Mazmur 73 ayat 1. Allah itu baik. Apapun yang terjadi semua untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28. Semua untuk kebaikan kita. Jadi mungkin keadaannya sepertinya tidak enak. Itu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang kita nggak ngerti ya. Semua untuk kebaikan. Istilahnya orang kuno dulu selalu bilang semua pasti ada hikmahnya ya. Semua pasti ada hikmahnya. Terus bersyukur. Haleluya. Ditentukan untuk dibunuh dengan pedang. Perhatikan ini. Firman ini adalah pedang. Jadi kalau kita tidak pegang firman, kita akan dibunuh dengan pedang yang lain. Jadi salah satu. Kalau kita pegang firman ini sebagai pedang roh, kita akan jadi orang yang luar biasa. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Firman itu hidup dan kuat. Firman itu memberi kehidupan dan kekuatan. Hidup kalau dalam firman itu adalah hidup yang sesungguhnya, yang betul-betul hidup, rohnya hidup. Banyak orang kelihatannya hidup tetapi rohnya mati, tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Dia selalu bertanya, kenapa kok aku ngalami ini? Mulai sekarang nggak boleh tanya seperti itu ya. Kalau kita ngalami sesuatu, Tuhan pasti punya rencana yang indah. Ingat ya, cewek, ada merica, ada lombok, ada macam-macam, diulek jadi satu, ya, jadi bumbu, jadi enak ya. Kalau satu-satu lombok dimakan sendiri, merica dimakan sendiri ya enggak enak ya. Diulek jadi satu. Kita mungkin masalah macam-macam. Ketemu mungkin suami gini, istri gini, anak gini, mantu gini, tetangga gini, macam-macam, teman mungkin. Itu semua untuk mengolah kita jadi semakin seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Haleluya. Kita wajib hidup seperti Kristus. Kita lihat Kristus mulai dari lahir dikejar-kejar untuk dibunuh, terus sampai akhirnya Yesus mati di salib untuk menggantikan dosa kita, untuk menebus kita. Haleluya. Kalau kita terus ingat seperti itu, yang timbul apa? Rasa syukur. Nggak akan punya tuntutan, Tuhan aku kasih ono ini, Tuhan sudah nggak keluar tuntutan. Kita sudah terima sesuatu yang sangat besar, yaitu apa? Keselamatan.
rumah di sorga, hidup kekal. Itu sudah cukup. Nggak usah minta yang macem-macem. Yang lain-lainnya selama di dunia ini itu hanya mengikut fasilitas selama kita masih hidup di dunia ini. Kita pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 31 dan 32. 1 Korintus 7 ayat 31 dan 32. Hidup tanpa kekhawatiran. Pakai di dunia ini seperti ndak pakai ya. Jadi ndak kemilian. Jadi naik mobil bagus ya bisa, jalan kaki ya bisa, naik mobil mungkin naik bemo tetap bersyukur. Ndak boleh ada bedanya. Duh, orang itu kok mobilnya bagus, kok aku jalan kaki. Itu ndak keluar pikiran seperti itu. Karena pikirannya, hatinya tuh limpah dengan syukur. Kalau lihat orang senang bisa ikut senang, ndak timbul iri hati ya. Kalau lihat orang susah kita ikut mendoakan supaya Tuhan tolong orang itu bisa mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Sungguh hidup yang seperti itu hidup yang luar biasa. Punya kekuatan Allah ada dalam hidup kita. Terus bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa menggenapkan seluruh kehendak Allah. Masih ingat ya, saya akan terus ulang supaya hafal. 773 692. 773.692 kata yang luar biasa. Kata yang punya kuasa. Haleluya. Firman Allah itu kuasa Allah. Kita hidup di mana-mana itu punya kuasa Allah. Jadi hidup kita akan beda dengan orang lain ya. Orang akan kalau melihat kita, orang bisa melihat Yesus yang ada di dalam kita. Harus sampai seperti itu. Ya, haleluya. Jadi di sini pertama kita sudah belajar emas tadi apa? Emas itu iman orang kudus ya, dihafalkan. Wahyu 13 ayat 10. Itu bicara tentang ketabahan ya. Haleluya. Saya hari-hari ini kadang itu sedih ya. Kalau lihat ada anak menikah, ibunya sudah tidak ada ya. Ibunya sudah tidak ada bukan pulang ke sorga, tetapi mungkin tidak tahan hidup bersama suaminya, pengen lainnya, sehingga saat anaknya menikah ini ibunya sudah tidak ada. Itu saya tuh rasanya aduh, ibu yang melahirkan ya di perut 9 bulan, tapi ibunya tidak memberi contoh ketabahan. Mungkin ngadepi suaminya yang kasar, ndak tahan. Mungkin ngadepi suaminya yang ndak punya uang, ndak tahan. Dan lain sebagainya. Haleluya. Saya aja sebagai manusia sedih ya lihat itu. Apalagi Tuhan ya. Sebab itu dikatakan di sini ketabahan, tabah. Jadi kita semua hari ini gak banyak yang hadir, gak apa-apa ya, kita belajar firman. Mungkin sebagian ada acara, mungkin sebagian juga takut karena ada pengumuman tanggal 14 sama tanggal 21 ini kalau bisa suruh ibadah di rumah ya. Waktu pengumuman itu keluar, saya bilang gak apa-apa, tetap jalan. Nanti kalau ada orang yang datang, saya yang ngomong ya. Ternyata sampai sekarang kita bisa jalan dengan lancar ya. Ini semua adalah kemurahan Tuhan. Enggak lama, kita cuma ibadah 1 jam aja ya. Haleluya. Seberapa banyak kita yang hadir hari ini? Kita jadi orang-orang yang tabah. Apapun yang kita hadapi. Mungkin saat ini kita menghadapi pandemi semacam ini,
Kalau dihitung sudah ini minggu yang ke-47 ya. 32 minggu kita ibadah online ya. Kemudian 15 kali ini kita ibadah seperti ini. Ibadah ya online ya offline gabung jadi satu ya. 2020 kita cuma sempat ibadah 11 kali yang biasa ya. Sudah ada dengar-dengar Covid, ibadah ke-12 sudah mulai dipisah-pisah ya. Mungkin ada orang yang aduh sampai kapan seperti ini ya. Kemarin saya terima pengumuman dihimbau untuk tutup tanggal 14 dan 21 ya. Dan kita berdoa, Indo juga bilang ya kalau memang harus ditutup ya ditutup mah. Nggak usah, kita tetap jalan aja, nggak tutup buka. Soalnya itu bisa molor lagi ya. Kita coba tetap jalan aja, nanti kalau ada yang datang ya kita coba hadapi ya. Kemarin juga banyak polisi-polisi ya di situ, mungkin ada acara ya di wisata ya. Kita terus berdoa. Hari-hari ini kita enggak tahu, kita enggak ngerti. Semuanya datang secara mendadak. Tanggal 22 Maret kita masih ibadah mulai dipisah-pisah ya. Tanggal 29 tiba-tiba kita sudah enggak bisa ibadah. Ini setiap Sabtu malam anak saya yang besar mesti meseni ya, hati-hati, doa terus ya, sembahyang terus ya. Kita terus berdoa, kita bersyukur kalau kasus mulai turun ya, sudah mulai 8.000 ya sekarang ya. Puji Tuhan, kita akan terus melihat bagaimana Tuhan bekerja dan bagaimana kita siap. Tadi kita sudah nyanyi, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, itu yang penting. Rindu itu siap, siap itu rindu. Coba kalau kita nyanyi kita perhatikan. Haleluya. Kita terus bersyukur. Perhatikan hidup kita. Saya baca ada yang bagus yang ingin saya bagikan ya. Masalah Covid ini bukan bingung dengan masalah meninggalnya, karena setiap orang pasti meskipun dah Covid juga ya meninggal ya. Jadi Covid ini jangan bingung dengan meninggalnya, karena manusia hidup itu ya akan meninggal meskipun dah Covid. Jadi yang penting itu jangan bingung meninggalnya, yang penting itu adalah bagaimana kita hidup ini. Itu yang penting. Dan lagi di situ dikatakan jangan bingung dengan cara kita meninggal. Cara meninggal itu Tuhan yang ngatur ya, seperti Elisa meninggal karena sakit. Kalau Elia diangkat Tuhan dalam angin badai, pengangkatan. Cara meninggal itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita tidak boleh ngomong, loh itu matinya Covid, berarti dosanya banyak. Jangan ya. Kita itu banyak yang tidak mengerti. Otak kita ini cuma segini ya. Tuhan ini yang ngatur alam semesta. Tugas kita itu bersyukur, mengampuni, mengasihi. Cara meninggal itu kita tidak bisa milih. Yang penting cara hidup kita. Kita itu wajib hidup seperti Kristus. Bagaimana Kristus hidup? Baca di firman Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Nggak usah ditambahi, nggak usah dikurangi, dibaca aja. Haleluya. Cuman perlu waktu 70 jam. Kalau 1 hari 1 jam aja baca, 70 hari selesai. Padahal orang-orang yang ahli-ahli ya, ahli piano, ahli apa, itu latihannya 1 hari itu 15 jam. Itu untuk latihan jadi seseorang yang menguasai bidangnya itu 1 hari itu latihannya 15 jam. Jadi kalau 70 dibagi 15, berapa hari bisa selesai?
Kalau kita mau menekuni firman, mau jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, pakai waktu, jangan buang waktu. Haleluya. Masuk selanjutnya ya. Kita akan melihat tentang kemenyan. Tadi emas itu iman orang kudus. Kemenyan itu apa? Orang Majus itu datang bawa emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Itu saat Tuhan Yesus datang untuk pertama kalinya. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita enggak bawa bongkahan emas. Bukan emas itu, tapi iman orang kudus. Kita enggak bawa kemenyan secara kemenyan gitu, enggak. Apa itu kemenyan? Kemenyan adalah doa orang kudus. Haleluya. Doa orang kudus. Doa orang kudus itu bagaimana? Saya sering mengajarkan kalau doa kita menaikkan firman Allah sebagai doa, itu paling efisien. Caranya gimana? Kita baca firman, kita naikkan sebagai doa. Kita sembah Dia. Kita baca firman. Lama-lama firman ini akan menjadi pola pikir kita, jadi gaya hidup kita. Firman ini menyatu dalam hidup kita. Terus yang di pikiran ini hanya firman. Haleluya. Tidak memikirkan yang lain-lain yang tidak sesuai firman. Itu doa orang kudus. Menaikkan firman Allah sebagai doa. Itu kemenyan. Ayatnya di mana kita baca? Di Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Haleluya. Hari ini semua pelajarannya di Wahyu ya. Emas iman orang kudus itu Wahyu 13 ayat 10. Kemudian kemenyan itu doa orang kudus itu ada di Wahyu 5 ayat 8. Haleluya. Wahyu 5 ayat 8. Ini tentang kemenyan. Haleluya. Terus jadi kalau doa, Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga, kita itu punya Bapa yang di sorga. Haleluya. Dulu saya ingat waktu saya ada acara gereja ya. Waktu itu Bapak Gembala belum ikut ya, yang ikut adiknya Bapak Gembala yang paling kecil ya. Di dalam bus adiknya Bapak Gembala itu cerita, saya itu sudah tidak punya apa-apa ya. Saya bilang, enggak apa-apa, kita punya Bapak di sorga. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah, dimuliakanlah namamu. Artinya kita sebagai anak, apapun yang kita kerjakan itu harus memuliakan nama Bapa. Dulu saya sekolah SD, mama saya itu jadi guru ya. Saya ingatkan adik-adik saya, mama ini guru. Jadi kita kalau sekolah jangan sampai kita tidak mempermuliakan mama kita. Kita harus bertindak sebagai anaknya guru, tidak boleh nakal, tidak boleh malas. Kalau malas kok anaknya guru kok nakal, anaknya guru kok malas. Kita juga anaknya Bapak di sorga. Bagaimana kita hidup? Kita harus sampai orang bilang, oh iya dia itu anak Bapak di sorga. Makanya dia hidupnya seperti Bapaknya yang di sorga. Caranya bagaimana? Tidak sulit. Caranya baca firman, kita renungkan firman. Kemudian kita bisa hidup seperti Bapak kita di sorga. Roh Kudus itu memberi kemampuan kita. Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Itu adalah kuasa dari anugerah
untuk memampukan kita hidup sesuai dengan firman Allah. Kita itu diberi kuasa yang luar biasa. Haleluya. Kalau Wahyu 5 ayat 8 itu doa orang kudus, di dalam Ibrani sama 5 ayat 8 itu dikatakan kita itu belajar taat. Kalau dia aja sebagai anak, dia belajar taat. Tuhan Yesus itu selama di dunia, selama 30 tahun, kemudian pelayanan 3,5 tahun, Tuhan Yesus selalu berkata-kata sesuai dengan apa yang Bapak katakan. Tuhan Yesus selalu melakukan sesuai dengan apa yang Bapak perintahkan. Itu contoh. Jadi kita kalau ngomong tidak boleh asal ngomong, kalau melakukan sesuatu tidak boleh asal melakukan, asal-asalan. Haleluya. Kita harus punya hidup yang luar biasa. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Kalau seseorang mengerjakan apapun untuk Tuhan, dia akan mengerjakan sesuatu itu dengan cara yang luar biasa. Masuk sekarang ke mur ya. Mur. Apa itu mur? Mur adalah perbuatan benar orang kudus, itu mur. Mur itu perbuatan benar orang kudus. Mur itu adalah ketekunan orang kudus. Nah, dari dua kalimat ini, perbuatan benar orang kudus, ketekunan orang kudus. Berarti perbuatan benar itu apa? Ketekunan. Ketekunan itu apa? Perbuatan benar. Kalau ketemu kata benar, itu selalu bicara tentang firman. Kalau ketemu tentang baik, di firman kalau ada kata baik, itu bicara tentang Roh Kudus. Kalau berkenan bicara tentang iman. Cuma ada itu aja. Iman itu berkenan, perbuatan baik itu perbuatan yang dipimpin Roh, dan perbuatan yang benar itu perbuatan yang cocok sama firman. Jadi nanti yang bekerja itu Tuhan sendiri. Kita tinggal nurut. Haleluya. Nanti kita bisa dengar perintah Tuhan. Ini kamu ngomong ini, lakukan ini kasihkan ke orang itu ya. Itu bisa dengar. Haleluya. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tidak terus kehendak kita sendiri yang jadi. Jadi ada 2 ayat untuk mur ini. Mur itu perbuatan benar orang kudus ada di Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Perhatikan, nanti kita bisa lihat bagaimana luar biasanya firman. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan, kata yang penting ini, dikaruniakan, supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Itu semua dikaruniakan. Lenan halus itu adalah apa? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi perbuatan benar ini juga dikaruniakan. Jadi bukan pakai kebenaran diri kita sendiri. Ayub itu dipuji Tuhan, tapi saat itu dia masih berusaha pakai kebenaran diri sendiri. Bisa pakai kebenaran diri sendiri, tetapi itu akan diganti dengan kebenaran Kristus. Contohnya di mana? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa buat pakaian sendiri dari daun ara. Itu kebenaran diri sendiri dari daun ara. Akhirnya Tuhan ganti dari kulit domba. Itu kebenaran Kristus. Tuhan Yesus disalib, kita terima kasih karunia, kita terima kebenaran Kristus. Kita harus takluk kepada kebenaran Kristus. Roma 10 ayat 3. Roma 10 ayat 3. Takluk kepada kebenaran Kristus. Tidak berusaha mendirikan kebenaran diri sendiri. Banyak orang yang berusaha kebenaran diri sendiri, dia jadi orang baik,
tetapi itu tidak menyelamatkan. Haleluya. Firman Allah bilang perbuatan baik itu hanya seperti kain gombal. Sebaik-baiknya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harus menerima kasih karunia. Kenapa? Karena kebenaran Kristus itu standarnya tinggi. Manusia itu tidak bisa mencapai standar Kristus. Hanya Kristus sendiri yang di dalam kita. Ini semua gambar-gambar ini semua. Itu sampai gambar yang paling puncak itu peti perjanjian itu kayu dipotong, dibentuk, kemudian disalut dengan emas. Itu kebenaran Kristus, disalut dengan emas, dan isinya hanya firman, buli-buli berisi mana, tongkat Harun yang berbunga, kemudian berbuah, dan ada 2 loh batu. Jadi paksa hidup kita. Kalau hidup kita itu cuma isinya firman, dan hidup kita seluruhnya disalut, tidak pakai berusaha pakai kebenaran diri sendiri. Kita harus ingat selalu akan Dia. Ibrani 12 ayat 3. 1, 2, 3, gampang ya. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Dia itu tekun menanggung bantahan dan lain sebagainya sampai taat mati di kayu salib. Kalau kita ingat selalu akan Dia, kita tidak mungkin jadi putus asa, tidak mungkin jadi lemah. Jadi kalau ada anak Tuhan yang putus asa, yang lemah, saat itu dia pakai kebenaran diri sendiri. Contohnya apa? Aku loh, tiap minggu loh sudah ke gereja, tidak pernah absen. Segala aku lakukan, kok aku hidupku kok gini terus. Itu pakai kebenaran diri sendiri. Kalau kita melakukan semuanya untuk Tuhan, kita tidak nuntut macam-macam. Kita tidak ngomong, Tuhan, aku sudah gini. Kok ya masih seperti ini? Itu nuntut ya. Kita tidak boleh nuntut sama Tuhan. Tugas kita sebagai umatnya yang sudah ditebus, tugas kita adalah bersyukur. Ingat ya, bersyukur itu kunci. Kunci itu bersyukur. Haleluya. Mari kita terus bersyukur ya. Perbuatan benar ini dikaruniakan. Tadi kata dikaruniakan. Kemudian ketekunan orang kudus ini di Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan, tekun. Tekun itu artinya apa? Belum lihat apa-apa ya terus ya, itu tekun. Tidak ada hasilnya Bu Henry. Saya sudah sembahyang Bu Henry, saya sudah baca Alkitab sampai belenger ya, tapi tidak ada hasilnya. Suamiku tetap gini, anakku tetap gini, macam-macam. Orang yang kepingin lihat hasilnya itu orang yang tidak tekun ya. Tuhan itu punya waktu yang tidak bisa kita pikirkan. Tuhan itu punya waktu yang luar biasa. Yang penting di sini Wahyu 14 ayat 12 ialah ketekunan orang-orang kudus. Tidak hanya ketekunan orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Haleluya. Kita semua adalah God's holy people. Orang-orang kudus Allah yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perhatikan di sini, menuruti perintah Allah. Perintah Allah mengatakan ampuni, kasihi, doakan, berkati. Itu perintah Allah. Lukas 6 ayat 36 sampai puncaknya punya kemurahan hati. Haleluya. Sampai kapan Bu Henry harus ngampuni? Tuhan bilang terus ya. Kita ini sudah diampuni 60 juta dinar. Sejahat-jahatnya orang kepada kita itu cuma 100 dinar. Perhatikan, kalau orang tidak mau ngampuni itu janemen ya. Kita yang sudah punya kesalahan 60 juta dinar diampuni. Kita punya dosa diampuni. Mungkin orang jahat terhadap kita itu istilahnya cuman 100 dinar. Haleluya. Kita punya kuasa untuk mengampuni. Oke, selesai. Nanti kesimpulan saya serahkan Bapak Gembala. Jadi tadi diingat ya,
Emas itu apa? Iman orang kudus, Wahyu 13 ayat 10. Terus kemenyan, doa orang kudus, Wahyu 5 ayat 8. Mur itu perbuatan benar orang kudus, Wahyu 19 ayat 8. Mur itu juga ketekunan orang kudus, Wahyu 14 ayat 12. Dihafalkan ya, nanti kita akan dapat berkat yang luar biasa. Kita punya emas, punya kemenyan, punya mur untuk kita bawa, untuk kita ketemu dengan Tuhan di angkasa. Puji Tuhan. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, ya, kita siap menyambut kedatangan Tuhan dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Yang kita persembahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan senang, ya. Haleluya, dengan kehidupan yang disucikan, dikuduskan, dan pelayanan-pelayanan kita yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, ya, itu bisa kita persembahkan kepada Tuhan, ya. Karakter yang baik, perbuatan yang baik dari orang-orang kudus itu nanti kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, firman Allah sampai di sini. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Kami yakin dan percaya di akhir zaman ini Tuhan, haleluya, Engkau sudah membawa kami, haleluya, kepada Kristus, dan Engkau sudah membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, masuk di dalam lembah penentuan. Kalau kami ditentukan untuk masuk surga, pasti kami diberi kekuatan untuk taat setia apapun yang akan kami hadapi, yang akan kami, haleluya, jalani. Haleluya, Engkau akan memberikan kami penopangan yang luar biasa. Haleluya. Demikian juga Tuhan, kalau orang itu ditetapkan Tuhan sudah tidak bisa bertumbuh lagi, maka Tuhan kasihani mereka. Tuhan kasihani mereka. Mungkin mereka semakin mundur, semakin tidak taat, semakin tidak setia. Tapi itu semua hanya Engkau yang tahu secara pribadi Tuhan. Dan orang tersebut juga akan merasakan, aku ini tambah maju ataukah aku ini tambah mundur di saat-saat terakhir ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohonkan belas kasihan kemurahan Tuhan, supaya umat Tuhan, khususnya yang beribadah di GPPS Tropodo ini Tuhan, semua sesuai dengan rencana Tuhan, semakin benar, semakin kudus. Haleluya. Tidak semakin cemar, tidak semakin, haleluya, rusak dan mundur, tapi semuanya Tuhan boleh semakin tumbuh dengan indah di hadapan Tuhan. Siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berikan kami lagi kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk boleh tetap beribadah di minggu-minggu yang akan datang ini. Walaupun banyak halangan, rintangan, tantangan, tapi kami yakin dan percaya kalau Engkau yang memberikan izin, semuanya akan berjalan baik dan lancar. Dan haleluya, kami mau gunakan kesempatan yang semakin sedikit ini untuk lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, haleluya, dan melakukan seluruh kehendak firman Allah. Sebab kami rindu Tuhan untuk siap masuk dalam pengangkatan yang tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati sidang jemaat yang sudah hadir dengan berkat-berkat dari Allah Bapa, berkat cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semuanya, baik yang di rumah, baik yang bekerja, baik yang haleluya belajar online. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kekuatan kesehatan, memberikan kecukupan di dalam sandang pangan papan kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih sebab Engkaulah andalan kami, Engkaulah Tuhan pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, pertolongan perlindungan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.